Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Ramadhani dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Pada kesempatan video kali ini aku akan menjelaskan cara penilaian tingkat kesadaran atau yang biasa disebut Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale atau yang biasa disingkat GCS adalah skala yang digunakan untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran pada pasien mulai dari kesadaran penuh hingga keadaan koma. Selanjutnya ada penyebab penurunan kesadaran. Yang pertama, otak kekurangan oksigen, hipoksia. Yang kedua, kekurangan aliran darah seperti pada keadaan shock. Yang ketiga, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, koma ketoasidosis. Yang keempat, dehidrasi. Dan yang kelima, pengaruh obat-obatan, alkohol, keracunan, atau adanya gangguan suhu tubuh seperti hipotermia dan hipotermia. Lalu ada derajat kesadaran menurut GCS. Yang pertama ada komposmetis dengan skor GCS 14-15, di mana keadaan pasien sadar penuh dan bisa menjawab semua pertanyaan. Lalu yang kedua ada apatis dengan skor 12-13, di mana keadaan pasien acuh tak acuh dan kurang tanggap. Lalu yang ketiga ada somnolen dengan nilai skor 10-11, di mana keadaan pasien mudah mengantuk tetapi masih bisa dibangunkan. Yang keempat ada delirium dengan nilai skor 9-7, pasien tampak gelisah dan bicara tidak terarah. Yang kelima ada stupor atau stupor koma dengan nilai GCS 4-6, di mana keadaan pasien sulit dibangunkan dan hanya bisa merespon rangsangan kuat. Dan yang terakhir ada koma dengan nilai skor 3, yaitu pasien tidak sadar sama sekali dan tidak memberikan respon apapun. Selanjutnya, cara mengukur derajat kesadaran. Pengukuran GCS dilakukan dengan menilai 3 respon utama, yaitu respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Pertama ada tes mata. Reaksinya itu ada membuka mata spontan mendapatkan skor 4, membuka mata karena diajak bicara atau dipanggil mendapatkan skor 3, membuka mata karena rangsangan nyeri mendapatkan skor 2, dan jika tidak ada respon mendapatkan skor 1. Lalu yang kedua ada tes verbal. Orientasi baik dapat berbicara dengan jelas itu mendapatkan skor 5. Lalu jika bingung itu mendapatkan skor 4. Jika kata-katanya tidak jelas itu skornya 3. Lalu ada suara tidak jelas seperti bergumam skornya 2. Dan yang terakhir jika tidak ada respon mendapatkan skor 1. Selanjutnya ada tes motorik. Yang pertama itu ada mematuhi perintah skornya 6. Yang kedua melokalisir nyeri skornya 5. Yang ketiga menghindari nyeri skornya 4. Fleksi abnormal skornya 3. Ekstensi abnormal skornya 2. Dan jika tidak ada respon skornya 1. Total skor dari ketiga respon ini adalah 3-15 tergantung pada hasil penilaiannya. Cara penilaian GCS. Penjumlahan dilakukan dengan format E plus V plus M. Contohnya, pasien sadar penuh memiliki nilai E4, V5, dan M6. Jadi totalnya adalah 15. Sedangkan jika pasien koma memiliki nilai E1, V1, dan M1 yang berarti totalnya adalah 3. Jika reaksi salah satu tidak bisa dinilai, misalkan kedua mata E bengkak, sedangkan V dan M normal, maka penulisannya adalah 4 strip X strip 6. Dan perlu diingat, GCS ini tidak bisa digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pada anak di bawah usia 5 tahun ya teman-teman. Jadi segitu saja penjelasan saya tentang penilaian tingkat kesadaran seseorang menggunakan GCS. Dengan GCS ini kita jadi bisa mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran seseorang, apakah kesadarannya masih penuh atau sudah mengalami penurunan kesadaran hingga koma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.